What we do in life. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mayeda. Kali ini kita ketemu di rubrik Mikir Bebas. Rubrik Mikir Bebas ini beda dengan EduTime ya. Kalau EduTime kan kita memadukan teori dengan fakta sehingga kita bisa melihat kejadian itu dengan berbagai sudut pandang atau pisau analisis yang berbeda-beda. Gitu. Jadi lebih formal lah ya. Tapi kalau Mikir Bebas ini anggaplah kita temen yang lagi ngobrol, lagi ngopi, bahas sesuatu yang daki-daki, yang tinggi-tinggi, atau ya berfilsafat secara amatir lah ya. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya tertarik untuk membahas Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena saya yakin setiap dari kita pernah membicarakan ini, pernah memikirkan ini, pernah mempertanyakan tentang Tuhan. Nah, di kesempatan kali ini saya coba mulai dari dua pertanyaan paling umum, yaitu adalah pertama, Tuhan itu ada atau enggak? Kalaupun ada, lokasinya di mana? Oke, saya coba temenin teman-teman ngobrol dengan beberapa analogi yang saya rasa masuk akal dan rasional bagi saya, pengalaman berpikir saya. Analogi pertama adalah dengan W.R. Supratman. Ya, teman-teman pasti pernah dengar nama W.R. Supratman. Beliau adalah orang yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Ya, jadi kita tidak akan mempercayai bahwa W.R. Supratman itu ada kalau lagu Indonesia Raya tidak ada duluan. Jadi gini, ini W.R. Supratman, ini Indonesia Raya. W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya. Kalau kita nggak mempercayai lagu ini, otomatis kita nggak akan mempercayai W.R. Supratman. Kenapa? Karena kita nggak pernah ketemu W.R. Supratman secara langsung. Ya, kita coba bedah ini melalui dua cara. Jadi ada dua faktor yang membuat kita percaya bahwa W.R. Supratman itu betul-betul ada. Yaitu pertama adalah dari karyanya, kedua dari validasi sosial, validasi lingkungan. Oke. Pertama dari karyanya. Itu tadi ya. Kalau lagu Indonesia Raya tidak pernah diciptakan, otomatis kita nggak akan pernah percaya kalau W.R. Supratman itu ada. Begitu juga dengan Peter Pan. Kita nggak akan pernah percaya kalau Peter Pan itu ada seandainya lagu Mimpi yang Sempurna tidak pernah diciptakan oleh mereka, tidak pernah dipublish. Ya mereka memang ada, mereka ada di Bandung sana. Tapi kalau mereka tidak menciptakan karya itu nggak pernah akan kita bisa rasakan sehingga kita nggak mempercayai eksistensi mereka. Tidak, kita tidak akan pernah kenal kalau ada orang yang namanya Ariel begitu. Oke, pertama makanya kita harus mempercayai bahwa pencipta itu mendahului ciptaan. Oke, dan juga bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah hasil ciptaan dari sesuatu atau seseorang. Karena nggak ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Itu ya, rumah, lemari, baju, HP, semua pasti diciptakan, semua adalah hasil kreasi, hasil ciptaan. Tuh. Terus kedua dari validasi. W.R. Supratman yang hidup di masa itu ya dikenal oleh misalnya oleh Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir dan orang-orang seangkatan mereka pada saat itu. Diakui bahwa ya W.R. Supratman ada, dia adalah seorang musisi. Terus biografinya juga dituliskan juga di sejarah. Sejarah itu akhirnya disampaikan sampai ke generasi kita yang saat ini hidup di tahun 2000-an sehingga kita mengenal siapa itu W.R. Supratman dan kawan-kawannya. Jadi memang ada orang-orang yang memvalidasi, menyatakan bahwa benar W.R. Supratman ini ada. Oke. Nah, ini juga berkaitan dengan para rasul dan nabi. Kita mengenal bahwa rasul itu ada 25 dan yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan sebelumnya ada Nabi Isa ya, tapi kita ambil yang paling dekat dengan sejarah manusia yang bisa di-tracking, itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini bisa dibuktikan keberadaannya melalui peninggalan benda-bendanya, dari rumah, baju, pedang misalnya, dan beberapa benda lain, dan juga bahkan keturunan-keturunannya masih ada yang biasa disebut
Habib itu ya, meskipun ya itu perdebatan lah, kita tidak akan membahas siapa Habib yang asli dan mana yang palsu, itu urusan lain. Tapi keberadaan beliau bisa di tracking, sejarahnya ada tertulis dan divalidasi oleh orang-orang itu. Jadi dari generasi sekarang ke dari generasi yang lama itu, ketika di tracking ini memang setiap generasi menyatakan bahwa iya cerita ini betul, cerita ini betul, cerita ini betul, sampai di masanya Nabi Muhammad yang beliau hidup, dinyatakan bahwa iya beliau memang ada, sehingga kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu ada. Begitu juga dengan 24 rasul yang lain, dan juga ratusan atau bahkan ribuan nabi yang lain. Mereka menyatakan bahwa Tuhan itu ada, bahwa mereka adalah utusan Tuhan, mereka dapat wahyu dari Tuhan. Jadi mereka sama-sama memvalidasi bahwa ya mereka mengetahui bahwa Tuhan itu ada, entah pernah melihat secara langsung atau hanya merasakan ya, atau mungkin dapat wahyu secara gaib ya, secara mistis. Tapi mereka menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Itu juga yang dapat kita jadikan analogi. Jadi dari situ kita dapat kita harus mengakui bahwa karya itu ada, termasuk bumi dan segala yang ada di dunia ini adalah hasil ciptaan. Ada yang mengelola, ada yang memunculkan, dan kedua ada yang memvalidasi siapa ya Nabi dan Rasul itu tadi. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami. Kalau mungkin ada tanggapan-tanggapan lain, bisalah disampaikan di komentar nanti. Terus kedua, lokasinya di mana Tuhan itu? Oke, kalau dalam Islam ini karena dalam lingkup yang saya tahu ya, karena saya orang Muslim, jadi saya sedikit lah mengetahui. Ada yang bilang Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Ada yang bilang juga Tuhan itu ada di langit gitu. Dan ya memang betul, di beberapa ayat disampaikan bahwa Tuhan itu ada di Ars. Itu di surat At-Toha dikatakan bahwa Allah berada di Ars. Terus di surat Al-Muluk dikatakan zat yang berada di langit gitu. Jadi untuk menjelaskan bahwa lokasi Ars itu di langit tuh. Dan juga pertanyaan itu tadi, Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Gimana tuh maksudnya? Dia dekat tapi juga jauh. Oke, ini kita coba gunakan analogi dua orang manusia yang lagi diskusi juga nih, kayak kita nih, si A dan si B. Si A nih tanya, B, kamu percaya nggak bumi itu ada? Si B bilang, nggak percayalah, mana nggak pernah kelihatan kok bentuknya, gimana kita bisa percaya? Oke. Padahal mereka hidup di dalam bumi itu sendiri. Jadi justru saking dekatnya mereka tidak bisa melihatnya. Kayak gini, secara fakta teman-teman lagi ngelihat tangan saya, tapi karena terlalu dekat justru makin nggak terlihat ya. Kecuali kalau saya jauhkan gini, teman-teman baru menyadari bahwa ini adalah tangan saya. Itu karena terlalu saking dekatnya. Nah, dan juga untuk lokasi tadi dia jauh. Jadi sebenarnya ada juga beberapa tafsiran dari beberapa perawi ya, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dekat, jauh, yang dimaksud dekat tadi ya, itu bukan jarak, tapi sifat, yaitu adalah kedekatan. Bahwa karena di surat, saya lupa ya surat apa itu, dikatakan bahwa kami lebih dekat daripada urat nadi manusia. Kami itu adalah maksudnya juga malaikatnya, juga segala kuasanya. Bahwa kita hidup di bumi, kita hidup di atas tanah, di bawah langit, itu adalah karena kuasanya Tuhan, adalah hasil ciptaan Tuhan tadi. Karena itu adalah ciptaan Tuhan, maka kita berada di dalam kuasanya. Karena saking maha mengetahuinya dia atas segala sesuatu yang terjadi di karyanya ini. Ibarat teman-teman melihara ikan deh. Teman-teman bikin akuarium ukuran 1 x 1 meter misalnya. Taruh ikan di situ, taruh 10 ikan lah. Dan ada makanannya, airnya, dengan suhu sekian, volume sekian. Teman-teman sangat mengetahui spesifikasi akuarium tersebut. Dan otomatis teman-teman mengetahui pergerakan ikan-ikan tersebut karena kelihatan. Ya. Tapi kalau Tuhan ini kan beda kasus. Tuhan mengetahui bahkan sampai alam pikiran kita misalnya, bahkan melampaui ruang dan waktu. Itu hal yang lain. Jadi
Itu soal lokasi. Kita memahami bahwa ya soal jarak, soal sifat, itu kedekatan itu bukan soal fisikal, bukan soal material, tapi lebih sifat. Dan kalau memang di beberapa ayat dikatakan Tuhan itu berada di ars, berada di langit, ya mungkin itu betul, karena Nabi Muhammad sendiri sebagaimana orang yang sudah kita sepakati bahwa ya beliau ada, dia juga melakukan perjalanan Isra Mi'raj gitu, ketemu Allah secara langsung untuk membahas sesuatu. Oke, mungkin itu yang bisa dijadikan bahan kita untuk ngobrol ya, bahan kita berpikir. Harapannya ini bisa menemani teman-teman untuk memikirkan tentang eksistensi Tuhan, tentang apa yang terjadi di dunia ini. Ya harap semoga nanti di kesempatan berikutnya kita bisa bahas hal-hal yang menarik lainnya. Oke, saya juga agak grogi bahas kayak gini karena serba pecah nih pikiran. Ya harapannya cukup dipahami oleh teman-teman. Terima kasih, bye.